Selamat Sabat buat semua, selamat malam dan selamat siang atau selamat pagi yang ada di belahan dunia lainnya selain di Indonesia ya. Di Jakarta khususnya masih jam 7 malam lewat 5 menit. Kembali PGSSI pada malam hari ini bertemu dan kita akan membahas pelajaran sekolah Sabat yang sudah kita pelajari sepanjang 6 hari yang lalu dan juga akan kita bahas pada esok hari. Satu pelajaran yang sungguh baik yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Terima kasih Pendeta yang tidak jemu-jemu untuk menjadi narasumber ya setiap hari Jumat malam. Oke. Kita akan membahas satu pembahasan yang berjudul Yesus menang, iblis kalah. Mohon maaf kepada seluruh partisipan yang ketika menerima poster pertama itu kesalahan dalam judul, tapi sudah saya kirimkan dan sudah diperbaiki. Marilah kita akan memulai acara ini dengan doa yang akan dilayangkan oleh Dr. John Watupongo. Saya nggak buka kamera, Bu, ya. Oke. Karena putus-putus suaranya. Baik, terima kasih dokter. Silahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita tunduk kepala untuk berdoa sebelum kita menyaksikan firman atau mendengar firman dari Pak Pendeta Kuntara. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak Yesus Kristus. Kami memuliakan, kami sujud di hadapan Tuhan dengan segala kerenahan hati kami untuk bersyukur kepada-Mu Tuhan karena malam hari ini semua kami yang berada di sini Engkau sudah memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Bapa di surga, kami akan mempelajari firman-Mu Tuhan melalui Bapak Pendeta Kuntara. Tuhan berkati Pendeta Kuntara, berikanlah hikmat. Ya, Pak Watupongo mungkin signalnya hilang ya atau tertutup. Oke, kita teruskan saja doanya. Tuhan dalam surga, kiranya acara ini berjalan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Kuntara. Tadi kayaknya nggak saya punya di mute ya. Saya sudah berdoa tadi saya tuh. Saya punya di mute ya, Pak. Iya. Saya baru buka ini. Oh, nggak ada yang mute. Baik, kita akan segera mulai. Terima kasih Dr. John Watupongo sudah membuka dengan doa. Dan kepada semua partisipan yang ada dalam Zoom meeting, sekali lagi saya ingatkan bahwa mikrofonnya dalam posisi di mute ketika pembahasan berjalan langsung ya. Dan ketika pembahasan yang disampaikan oleh Pendeta Kuntara telah selesai, kita akan tiba pada sesi tanya jawab. Pada semua yang ingin bertanya, boleh silakan tuliskan pertanyaan di kolom chat. Dan bagi mereka yang ingin bertanya langsung, boleh klik raise hand. Dan pastikan buka kamera dan juga memberikan nama yang asli. Nah, untuk saat ini, waktunya akan saya berikan kepada Pendeta Kuntara untuk membawakan materinya. Silakan, Pendeta. Baik, selamat sahabat saudara-saudara di Indonesia ataupun Singapura. Saya lihat juga ada saudara Hadiono dari Singapura. Kemudian selamat siang mereka dari Eropa. Saya lihat ada Susan Lee dari Jerman, ada Cory Sanger dari Belanda, ya. Dan selamat pagi untuk mereka yang dari California ataupun juga dari Amerika. Baik, saudara-saudara sekalian yang kekasih, kita akan mempelajari satu pelajaran yang baru ditulis oleh Pendeta Mark Finley. Beliau ada banyak membahas mengenai masalah ini dalam berbagai macam seminar-seminarnya. Jadi ini adalah satu hal yang sangat baik yang kita akan pelajari bersama-sama. Ya, Yesus menang,
iblis kalah, ya. Nah, kalau kita mulai dengan pendahuluan, pertama kita perlu mengerti akan inti daripada buku Wahyu, ya, sebab kita akan bahas banyak dari buku Wahyu pada pembahasan ini. Kemudian mengapa pelajaran ini penting? Baik, untuk mengerti inti buku Wahyu, untuk menyatakan dengan jelas bagaimana Kristus pada akhirnya menggagalkan usaha-usaha iblis yang silih berganti untuk membinasakan umat Allah, dan untuk menunjukkan kemenangan akhir dari Yesus Kristus dalam pertentangan kosmis antara yang baik dan yang jahat. Jadi ini sekarang the great controversy ini sedang berjalan, ya, tetapi akhirnya Kristus yang akan menang, ya. Wahyu Yesus Kristus dalam setiap pasal ini membuka jalan atas Wahyu 12 ayat 17 bagi pernyataan Yesus di dalam diri umatnya di dalam setiap urutan kata 7 yang silih berganti, ya, yang dapat kita lihat dalam umat percaya yang setia, yang menang dengan ciri-ciri khusus, ya. Jadi berbagailah mereka yang menang, itu diulangi, ya, berulang-ulang, dan kita akan termasuk dalam orang yang menang, ya. Dan kita yang menang, ya, adalah mereka yang tetap bergantung kepada Tuhan di dalam pergumulan hidup kita masing-masing. Baik, kita coba lihat mengapa pelajaran penting. Kita belajar asal-usul dosa di surga bahkan. Kita belajar Yesus telah menang atas iblis dan iblis kalah. Kita belajar peranan manusia dalam peperangan antara baik dan jahat. Ya, kita belajar bagaimana agar menang di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Sebab kita tanpa kita sadari bahwa kita ini terlibat dalam the great controversy. Antara baik dan jahat, antara Yesus dengan Tuhan, kita bergantung atau kita ikut siapa, ya. Kita itu pengikut siapa, ya. Kalau kita melanggar hukum Allah, maka kita sedang berpihak kepada setan, menunjukkan bahwa manusia tidak bisa menurut hukum Allah, ya. Tetapi kalau kita menurut hukum Allah, menunjukkan kepada dunia, alam semesta, bahwa Yesus itu adalah menang. Lihatlah, ada umat Tuhan yang menurut akan hukum Allah. Jadi isunya adalah berhubungan dengan hukum Allah. Baik. Kita mulai dengan ayat intinya, Wahyu 12 ayat 17, ya. Silakan Daniel, ya. Ya. Wahyu 12 ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Oke. Nah, kita coba lihat apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini, ya. Anda bisa minta pendapat daripada murid-murid. Kemudian salah satu yang kita bisa singgung, peperangan antara benar dan salah adalah hal yang sangat nyata, ya, dari awal sampai sekarang ini. Setan akan terus berusaha untuk memerangi jemaat Tuhan yang benar, mau coba menjatuhkan kita, ya, supaya kita yang sudah menerima baptisan, ya, akan gagal, ya, dalam menurut, ya. Tanpa terasa kita sudah berpihak kepada setan. Jemaat yang benar, yang sisa adalah jemaat yang menurut akan hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Nah, kata jemaat artinya umat yang sisa itu selalu diidentifikasikan kepada umat Tuhan yang setia. Ini satu hal yang sangat penting. Itu dari awal sampai sekarang, ya. Ada seorang dosen saya, Dr. Gerald Hassel, ya, dia tulis satu buku The Remnant, ya, yaitu umat yang sisa, ya. Dan dia bahas tentang umat sisa itu dari dulu, misalnya seperti waktu zaman Nuh, oke. Siapa yang selamat? Nuh dan keluarganya, itulah umat yang sisa, ya. Ya. Kemudian umat yang sisa, ya, adalah yang menurut akan hukum Tuhan, sementara banyak orang yang menyembah kepada Baal, ya. Ada umat yang sisa, 7.000 orang yang belum menyembah kepada Baal misalnya. Kemudian masa Yesus Kristus, ya, murid-muridnya sampai kepada masa Pentakosta, itulah umat yang sisa. Dan sampai sekarang ini adalah umat yang sisa mempunyai dua tanda penting, hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kita akan pelajari lebih lanjut nanti. Oke. Nah, garis besar pelajaran peperangan di surga, ya, dan di bumi, ya. Menerima kemenangan Yesus, pergumulan umat Tuhan sepanjang zaman. Jadi dari seluruh minggu Anda boleh konsentrasi kepada
tiga bahas ini, ya. Peperangan di surga dan di bumi, menerima kemenangan Yesus, dan pergumulan umat Tuhan sepanjang zaman. Baik, kita mulai dengan peperangan di surga dan di bumi. Bagaimana mungkin terjadi peperangan dalam suasana surga yang sempurna? Karena surga itu sempurna, tidak ada dosa, ya. Semua harusnya baik-baik ciptaan Tuhan. Tetapi kenapa bisa ada dosa? Oke. Wahyu 12 ayat 7-9. Silakan. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Oke, terima kasih. Bagaimana bisa terjadi ya peperangan di suasana yang sangat sempurna? Ya, tulisan Roh Nubuat mengatakan ini adalah satu misteri, ya, satu misterius, ya. Rupanya ada satu dalam suasana yang sangat baik, Tuhan memberikan hak untuk memilih, ya, dan manusia bisa memilih. Inilah munculnya pemberontakan di surga. Kebebasan memilih adalah prinsip dasar dari pemerintahan Tuhan, baik di surga maupun di bumi, ya. Sama seperti sekarang, ya, kita bisa memilih mau merokok atau tidak merokok. Ya, mau makan daging atau tidak makan daging, mau makan babi atau tidak makan babi. Kita kan punya kuasa untuk memilih, ya. Kuasa memilih sangat selaras dengan kesanggupan untuk mencintai, ya. Dan mencintai adalah ekspresi kehendak bebas memilih. Jadi setiap malaikat di surga dihadapkan pada pilihan baik untuk membalas kasih Allah atau berpaling dalam keegoisan, keangkuhan dan kesombongan. Sama seperti para malaikat surgawi dihadapkan oleh kasih untuk memilih pilihan hidup kekal, dan kitab Wahyu memberikan kita masing-masing untuk berdiri dan memilih pilihan hidup kekal dalam konflik terakhir di bumi. Jadi kita mempunyai hak untuk memilih, kita mau berpihak kepada Tuhan atau berpihak kepada Lucifer ataupun setan. Ya. Nah sekarang, peperangan di surga dan di bumi, ya, pelajaran penting apakah yang kita dapat pelajari dari inspirasi ini mengenai pertentangan antara baik dan jahat, ya. Nah, itu diberikan apa namanya tawaran pertanyaan ini kepada anggota kelas dan bisa masing-masing bisa memberikan pandangan, tapi intinya adalah bahwa ya kita terlibat di dalam pertentangan atau konflik yang antara benar dan salah, ya, dan kita harus menjunjung tinggi kebenaran dari Tuhan. Baik, jadi sama seperti setiap malaikat memilih berpihak pada Yesus atau berpihak kepada Lucifer, seluruh umat manusia dituntun wajib menentukan pilihan terakhir mereka yang tidak dapat batal pada akhir zaman. Siapa yang akan menjadi pilihan manusia, ya? Semuanya berpulang kepada kesetiaan, penyembahan, ketaatan mereka. Dan ini akan selalu menjadi masalah di kalangan umat manusia. Dan terlebih dramatis lagi dalam krisis terakhir sejarah bumi ini. Ya. Setiakah kita kepada Tuhan dalam pemberian Sabat? Apa kita menyembah Tuhan? Ya. Dan itu penyembahan Tuhan bisa dilihat dari kehidupan, ya, ketaatan, ya, itu penting sekali. Kabar baiknya, kitab Wahyu 12 menjelaskan tentang kemenangan Kristus dalam pertentangan akbar itu, dan kita semua yang menggunakan kebebasan bertindak haruslah bertindak untuk memilih kepada berada di pihaknya, pihak pemenang. Betapa hebatnya pertentangan besar itu, kebebasan memilih untuk berpihak kemana akan menentukan kemenangan manusia itu. Kalau kita memilih akan Tuhan Yesus, ya, dan mengambil waktu dengan Alkitab, Roh Nubuat, dan banyak berdoa, maka kita akan, ya, menghasilkan penurutan. Oke, nah sekarang peperangan di surga, di bumi. Oke, peperangan diteruskan di bumi. Siapakah anak naga itu yang berusaha untuk bunuh? Mengapa? Oke, kita coba lihat Wahyu 12, 3 dan 4. Silakan. Ya, Daniel. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi.
Dan naga itu berdiri di depan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Oke, jadi naga itu siapa? Ya kita tahu setan, iya. Dan menyeret sepertiga bintang-bintang di langit itu adalah malaikat-malaikat yang diseret, ya. Kemudian artinya tertipu maksudnya. Perempuan itu menggambarkan tentang jemaat, ya. Anak itu ya artinya adalah Yesus, ya. Perempuan itu adalah jemaat. Nah, sekarang kita lihat. Kita akan lihat beberapa ayat berikut kemudian, tetapi kita sudah di mana kita dapatkan catatan, maafkan ada sedikit kesalahan di sini. Bagaimana setan berusaha untuk membunuh anak itu segera setelah ia dilahirkan. Ya, kita ingat Matius 2 ayat 13 sampai 18 berbicara tentang usaha daripada Herodes untuk membunuh akan anak-anak yang di Bethlehem. Oke. Dan itu adalah tujuannya adalah untuk membunuh Yesus. Oke. Pengalaman apa lagi yang dialami dalam kehidupan Mesias yang menunjukkan peperangan antara baik dan jahat? Banyak sekali ya bagaimana dia cobai. Kita akan coba lihat di sini ya. Ya. Saya akan berikan summary-nya sebentar untuk semua pertanyaan ini. Tetapi peristiwa penuh dan kemuliaan apa yang kita dapatkan dalam Wahyu 12 ayat 5, di mana tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Itu berbicara tentang kebangkitan Yesus dan naik Yesus ke surga. Oke. Nah sekarang kita coba ambil sarinya usaha di dalam membunuh akan Yesus ya ataupun juga jemaat. Oke, pada kelahiran Kristus misalnya, seorang malaikat memperingatkan Yusuf dan Maria tentang rencana keji Herodes, dan mereka melarikan diri ke Mesir. Di saat Yesus menghadapi godaan iblis yang paling berat di padang gurun, ia menjawab dengan kalimat ada tertulis, dan dia menemukan perlindungan dalam firman Allah. Kemudian di saat menjelang kematiannya di kayu salib, dia mengungkapkan betapa besar kasihnya ingin membebaskan manusia dari penghukuman dosa, ya. Tetapi kalau boleh dia bisa lepas daripada tanggung jawab itu, tetapi dia mau tetap menurut akan kehendak Tuhan. Pada saat kebangkitannya, ia naik ke surga sebagai imam besar kita yang hidup, dan dia membebaskan kita dari kuasa dosa dan kehidupan kita di bumi ini. Baik, jadi kita dapatkan berbagai macam usaha daripada setan di dalam menelan ya akan anak itu. Kemudian kita masuk kepada bagian kedua, menerima kemenangan Yesus. Oke, mengapakah dilemparkannya Yesus si penuduh itu menyebabkan sukacita di surga? Ya, kita coba lihat ya Wahyu 12 ayat 10 dan 12 bagian A. Silakan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Oke, bersukacita. Kenapa sesudah setan dilempar bersukacita ya di surga? Sebab tidak ada lagi penuduh ya, tidak ada lagi kejahatan atau kecemburuan ya. Jadi suasananya penuh dengan kasih sayang. Jadi kita kan senang suasana yang penuh dengan kasih sayang. Oke. Kemudian dunia ini ya, itu berarti Bapa Tuhan juga sudah menang. Oke. Walaupun kita mengalami berbagai macam godaan, kita itu memberikan satu keyakinan bahwa kita bisa menang kalau kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Baik, mengapa orang saleh masih susah walaupun mereka bersukacita atas kemenangan Yesus? Baik, apa yang dikatakan dalam Wahyu 12 ayat 12? Wahyu 12 ayat 12, karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Oke. Kita tahu oleh sebab manusia digoda oleh iblis ya, dan sering kita mengalami berbagai macam tantangan. Oke. Kita coba lihat mengapa orang Kristen masih susah. Bahwa sekalipun pertempuran itu masih berkecamuk dan belum usai di bumi, namun iblis sudah kalah. Titik.
Bahkan bahwa kemenangan akhir Kristus pada klimaks sejarah manusia berdampak juga pada kemenangan kita dalam pertempuran atas kerajaan-kerajaan dan kuasa kerajaan dalam kehidupan pribadi kita. Sebagai orang Kristen, kurang ajar dia lari lagi. ya, sebagai orang Kristen hidup dalam frustrasi karena mengharapkan kemenangan atas sikap dan kebiasaan buruk mereka, tetapi mereka tidak pernah memahami kenyataan akan kemenangan Kristus dalam kehidupan pribadi. Ini permasalahannya kalau orang Kristen masih susah-susah. Yaitu, aduh, susah sekali, ada tantangan ekonomi, ya, rumah tangga, ya, kemudian tantangan, ada ejekan di gereja, ada gosip dan sebagainya, ya. Tapi kalau seandainya kita masih kalau menyadari Yesus sudah menang, kalau begitu kita tidak usah harus dikhawatirkan dengan hal tersebut. Kalau jadi digosip sekalipun, ya kita justru kasihan kepada orang yang gosipin. Aduh, kasihan, ya. Kenapa dia begitu? Dia perlu pertolongan. Ya, saudara-saudara sekalian, ya, kasih yang berada dalam hidup kita yang menyebabkan kita siap untuk menolong, dapat menerima orang lain sebagaimana mereka ada dalam keadaan yang terpuruk sekalipun. Ya. Jadi kita harus tahu Yesus sudah menang, maka kita pun harus menang. Oke, baik. Bukti apakah Anda dapatkan intensivitas dari serangan setan pada akhir zaman? Wah, pergerakan menentang kekristenan sepanjang zaman, banyaknya sekali apa? Penganiayaan. Ya. Tantangan itu sangat luar biasa dan menimbulkan gejolak-gejolak dunia, ya. Seperti masalah ini, ya. Masalah Ukraina dengan Rusia. Sebetulnya dasarnya juga adalah ada berhubungan dengan apa? Keagamaan, ya. Kenapa? Oleh sebab untuk kelompok ortodoks sebetulnya, ya, di samping adanya pusat ortodoks di Konstantinopel dan sebagainya. Kemudian kita masing-masing menyadari bahwa Rusia mau bahwa ortodoks Rusia itu, ya, semua itu negara-negara berpusat kepada pemimpin ortodoks di Rusia. Ya. Tetapi Ukraina tidak mau, mereka mau tetap mempertahankan akan kepemimpinan, ya, pimpinan ortodoks di Ukraina, tidak bergantung kepada Rusia. Ini merupakan salah satu pemicu akan peperangan tersebut, ya. Di samping oleh sebab, ya, Putin merasa bahwa ini semua adalah darah Rusia. Memang dulu pernah di zaman zaman dulu ratusan tahun yang lalu. Jadi kembali usaha setan dalam mengacaukan keluarga, ya, atau spiritisme, ya, saya berikan ada lagi, ya, bagaimana setan berusaha untuk menyerang rumah tangga, ya. Luar biasa sekali serangan-serangan yang datang, serangan ekonomi, salah yang sering memberikan kekecewaan kepada kita, ya. Tetapi kita perlu setia kepada Tuhan dalam segala situasi. Oke. Nah, sekarang kabar baik apakah yang Anda dapatkan dari nasihat yang Anda dapatkan dalam buku Wahyu? Ya, Wahyu 12 ayat 11. Silakan, Daniel. Wahyu 12 ayat 11, kabar baik apakah yang Anda dapatkan dari nasihat yang Anda dapatkan dalam buku Wahyu? Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Oke. Jadi kita bisa lihat bahwa, ya, dengan darah anak domba, yaitu Yesus Kristus, kita umat Tuhan dapat mengalahkan, ya, dan melalui kesaksian mereka. Artinya kita dapat mengalahkan bagaimana? Menunjukkan, ya, kepada dunia bahwa kita adalah umat yang menurut akan hukum Allah dan tetap setia dalam memiliki kasih setia. Sebab itu, saudara-saudara, ya, jangan sampailah terjadi berbagai macam perkelahian di jemaat. Itu menunjukkan setan menang kalau kita berkelahi di jemaat, ya, bergaduh dan sebagainya, mempertahankan posisi. Kita harus tunjukkan bahwa kita membentuk akan tabiat kasih yang siap menolong satu sama lain dengan tidak menuntut satu sama lain. Baik, ini jaminan kemenangan.
7 kali dalam pekabaran kitab Wahyu kepada ketujuh jemaat, kita temukan ungkapan barang siapa menang. Saya mau sampaikan ini, kata ini penting sekali, barang siapa menang. Dalam bahasa Grekanya, kalau kita masuk kepada bahasa Inggris, itu adalah continues to overcome. Apa maksudnya? Yang senantiasa menang. Jadi barang siapa yang senantiasa menang. Jadi kemenangan itu bukan hanya masa lalu, ya. Waktu kita dibaptiskan, kita itu menang sekarang, menang akan datang. Itulah sebabnya kita dapatkan ayat Matius 24 ayat 13 yang mengatakan barang siapa yang bertahan sampai akhir itu akan diselamatkan. Artinya yang senantiasa menang sampai kesudahan, ya. Baik. Kemudian dalam Wahyu 12 ayat 11 ada konsep kata kalimat mengatasi atau mengalahkan. Kata mengatasi atau mengalahkan dalam bahasa aslinya adalah nikau, oke? Yang terjemahkan secara harfiah untuk menaklukkan, untuk menang, untuk berhasil atau untuk datang melalui kemenangan. Jadi kita bisa ya menaklukkan sampai menang, oke? Perhatikan bagaimana cara kita menjadi pemenang dalam Wahyu 12 hanya dengan siapa? Darah anak domba. Kita tidak bisa ya mengalahkan dengan kuasa kita sendiri. Baik. Kemudian jaminan kemenangan ya dalam Wahyu 5 ayat 6, Yohanes dalam penglihatan menatap ke surga dan melihat seekor anak domba seperti telah disembelih. Itu menunjukkan pengorbanan Kristus adalah pusat perhatian seluruh surga. Tidak ada yang lebih luhur untuk menunjukkan kasih Allah yang tak terbatas dan tak terduga selain apa? Salib. Ya. Salib itulah menunjukkan kasih Allah yang luar biasa. Ya. Ketika kita menerima dengan iman apa yang Kristus telah buat bagi kita, di mana utang dosa ya kita dibatalkan, maka itulah yang membuat kita mampu berdiri sempurna dalam pandangan Allah. Dosa-dosa kita diampuni, ya. Sekalipun telah dilemparkan ke dalam sekalipun telah dilempar ke bawah pendakwa saudara kita, maksudnya itu setan dilemparkan ke bumi ini, tetapi kita tidak usah khawatir. Tuhan mengampuni dosa kita yang lalu dan kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan untuk masa depan. Kita telah ditebus, menang dan diselamatkan. Bukan karena jasa kita sendiri, tapi karena kemenangan Kristus atas dosa kita. Jadi itu adalah satu jaminan kemenangan dari Tuhan kepada kita. Baik, kita masuk kepada bagian yang terakhir, pergumulan sepanjang zaman. Siapakah wanita yang dimaksudkan dalam Wahyu 12 ayat 6 dan 14 sampai 16 dan mengapakah dia harus lari ke padang belantara? Baik, silakan Daniel. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Oke. Nah, apa yang terjadi? Apakah yang maksud dengan wanita itu kita tahu itu adalah jemaat, ya, gereja Tuhan, ya. Mengapa harus lari ke padang belantara oleh sebab penganiayaan? Oke, kita akan coba lihat beberapa penjelasan berikut, tetapi kita coba lihat beberapa nubuatan yang lain mengenai masalah ini tentang serangan setan kepada yang maha tinggi. Silakan Daniel 7 ayat 21 dan 25. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Oke, jadi kita lihat apa yang terjadi, ya, bahwa kuasa ini akan menentang yang maha tinggi dengan menganiaya orang-orang kudus.
Dan dalam zaman pertengahan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa sekitar 50 juta orang yang setia kepada Tuhan yang terbunuh. Mereka yang dari kelompok Waldenses, Albigenses, Waldenses sampai sekarang masih ada sisa-sisanya, ya. Tetapi Albigenses sama sekali tidak ada sisanya, dimusnahkan sama sekali, ya. Kemudian kelompok Huguenot, ya, di Prancis, ya, dimusnahkan, ya. Jadi penganiayaan yang luar biasa, ya. Kuasa apakah dari naga itu yang menyiksa orang saleh selama 1260 tahun, dari tahun 538 sampai 1798, ya. Kita akan coba lihat apakah peperangan dari naga melawan gereja masih aktif sekarang ini atau berakhir pada akhir tahun 1260. Kita tahu masih berjalan terus. Baik, kita akan coba lihat semua pertanyaan-pertanyaan berikut itu. Kebetulan saya ada sedikit bahan-bahan dari Mark Finley, ya. Sepanjang zaman Allah telah memiliki laki-laki dan perempuan yang tetap setia kepadanya. Oke. Jadi kita harus belajar melalui Alkitab, ya, dan Alkitab, ya, membuka, ya, akan rahasia yang telah terjadi itu, bahwa kita ada satu umat yang tetap setia kepada Tuhan di sepanjang zaman. Oke. Nah, apa yang menyebabkan masa aniaya tersebut? Sebab gereja dan negara bersatu di masa Konstantin. Ya, kita ingat tahun 321. Kemudian tetapi masih ada pengaruh-pengaruh gereja yang lain yang masih tetap setia, tetapi mengalami masalah yang sangat besar, ya, pada tahun 538. Dan itulah mulainya nubuatan 1260 tahun. Oke. Baik. Dan perempuan itu lari ke padang gurun di mana ia telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, dan dikatakan supaya dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Itu berarti 1260 tahun. Dan kita lihat nubuatan itu sangat tepat sekali, sebab tahun 1798 itulah pada saat Jenderal Berthier, ya, menangkap Paus dan memenjarakannya. Oke. Dan sejak itu kuasa daripada kepausan menurun. Walaupun kita tahu bahwa lukanya itu sembuh kembali, kita tahu itu 929, ya, pada saat Mussolini memberikan tanah Vatikan kepada kepausan. Baik. Nah, sekarang sejarah kepausan, ya, banyak dari mereka yang dipisahkan dari istri dan anak, dan mereka dilucuti, ditelanjangi, bahkan dari mereka dibunuh secara kejam. Waduh, kalau saya lihat, saya pernah pergi ke satu tempat namanya Persecution Museum, ya, tempat penganiayaan, museum penganiayaan, mengerikan, susah menggambarkan bagaimana orang-orang itu disiksa, saudara-saudara, mengerikan sekali, ya, dan jutaan yang terbunuh. Mereka, misalnya sambil contoh kelompok Waldenses, mereka kan tempat bersembunyi di gua-gua, ya. Mereka tutup guanya, kemudian taruh, ya, dari atas, ya, api, ya, untuk supaya mereka di dalam itu bisa terbakar di dalam, ya. Dan itu jumlahnya banyak sekali. Banyak yang hanya dilemparkan saja melalui tebing tinggi, sampai 7.000 orang yang mati dikatakan pada waktu itu. Hanya di tempat itu saja. Banyak yang mengerikan. Saudara-saudara, tetapi Tuhan selalu mempunyai umatnya. Salah satu adalah kelompok daripada Waldenses itu yang mengalami, ya, artinya yang lari dan tetap setia kepada Tuhan, membawa Alkitab, menerjemahkan Alkitab, ya, dalam bahasa mereka, kemudian mengajar Alkitab, dan itu merupakan pendahuluan untuk berbagai macam pergerakan reformasi, yaitu oleh sebab kegiatan daripada Waldenses. Baik. Nah, sekarang kita coba lihat apa dorongan semangat yang kita peroleh dari Daniel 7, 26 dan 27, bagaimana Allah peduli kepada gerejanya. Silakan Daniel. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka.
Jadi akan ada satu masa kemenangan daripada orang-orang kudus, ya. Itulah kita mengetahui apa yang terjadi sesudah Yesus datang kedua kali, di mana umat Tuhan pun akan ikut untuk jadi hakim. Oke. Baik, apakah ada kesaksian Anda bagaimana Allah menunjukkan kepeduliannya sementara Anda rindu kemuliaannya dalam segala aspek kehidupan Anda? Ya. Jadi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang peduli. Banyak tantangan yang kita hadapi dan Tuhan peduli kepada kita. Eh, Pernah saya berada di kota Manila, ya, tidak punya lagi makanan. Ya, apa yang terjadi itu, ya? Tidak ada family, tidak ada makanan, ya. Apa yang terjadi? Ya. Tetapi Tuhan peduli. Jadi saya pergi ke ABC, pinjam buku, kemudian jual buku, langsung bisa makan untuk beberapa minggu. Ya. Jadi Tuhan, kita adalah Tuhan yang peduli. Satu waktu saya jalan, bagaimana caranya untuk membayar uang sekolah. Ternyata ada orang yang kasih scholarship, beasiswa. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli. Baik, apakah karakteristik dari orang saleh yang tetap setia, maafkan, kepada Allah di akhir zaman? Ya, kita dapatkan ayat yang sudah dibaca tadi, ya, dan ayat itu memberikan tanda, ya, menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Oke. Kemudian hukum apakah yang setan usahakan agar umatnya tidak turut? Kalau kita lihat kepada ini, ya, sembahlah Allah, sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Nah, dari semua 10 hukum, hukum yang keberapa yang menyebutkan bahwa Tuhanlah yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air? Dengan sendirinya itu adalah hukum hari Sabat. Ya. Jadi Sabat adalah bagian dari pesan Tuhan di akhir zaman. Oke. Jadi itu adalah pesan Tuhan di akhir zaman soal Sabat. Sebab itu kita harus apa? Tunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Oke. Nah, apakah artinya kesaksian Yesus? Kita tahu kesaksian Yesus adalah roh nubuat, ya. Jadi Tuhan telah memberikan roh nubuat dan kita adalah umat yang mempunyai roh nubuat, ya, yaitu tulisan-tulisan daripada roh nubuat, ya. Kalau ada artinya banyak sekali ini buku-buku, ya, semuanya, ya, begitu banyak buku-buku yang menunjukkan bahwa Tuhan itu, ya, menuntun umat Tuhan di akhir zaman, ya. Soal apa saja, kesehatan, pendidikan, rumah tangga ada dalam tulisan daripada B.C. White, ya. Luar biasa, ya. Judul apa saja Anda mau, ya, ada dalam tulisannya. Itu adalah bimbingan Tuhan di akhir zaman. Oke. Nah, kutipan yang bisa dibaca, ini biasanya, ya, Peggy tolong baca, ya. Manuskrip rilis Book 3 nomor 168 halaman 109. Tuhan akan membantu kita pada saat diperlukan, tetapi Dia tidak akan memaksa kita untuk mengasihi dan menaatinya. Kita harus memberikan kepadanya kasih kita yang sepenuhnya. Dia ingin kita mempercayainya dan mengungkapkan isi hati kepadanya. Dia memahami keinginan kita dan memiliki banyak sumber daya untuk membantu di setiap saat kesulitan. Kita tidak dibiarkan berperang sendiri, tetapi kita memiliki pertolongan Kristus dan dalam namanya kita dapat keluar sebagai pemenang. Oke, Tuhan tidak paksa kita, namun kita dapat mencintainya, ya, memilih untuk mencintai. Kalau kita memilih mencintai Dia, maka Ia akan memberikan kekuatan, kita sumber daya. Kita mempunyai sumber daya untuk menurut, ya, dan mengasihi, dan itu yang memberikan kita sukacita, damai sejahtera dan kebahagiaan. Silakan, ya, Peggy boleh teruskan baca. Semua yang rindu dapat menjadi pemenang. Marilah kita berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mencapai standar yang ditetapkan di hadapan kita. Kristus mengetahui kelemahan kita, dan setiap hari kita dapat pergi meminta pertolongan kepadanya.
adalah tidak perlu bagi kita untuk mendapatkan kekuatan sebulan ke depan. Kita harus menang dari hari ke hari. Oke, jadi hari ini kita harus menang, ya. Besok kita katakan saya mau menang hari ini, ya, dengan kuasa Tuhan kita akan menang. Oke, baik. Kita masuk kepada kesimpulan, ya. Wahyu 12 menjanjikan 4 episode besar dalam konflik ini. Pemberontakan Lucifer di surga, upayanya untuk membinasakan bayi Yesus, kemudian serangannya pada umat Allah selama zaman pertengahan, serangan pada umat Allah yang sisa pada akhir zaman. Dan dalam setiap konflik ini, Kristus dinyatakan sebagai Tuhan kita yang menang, penebus kita yang menang, dan pemenang kita yang berkuasa. Ya. Jadi setiap konflik, ya, termasuk kita di akhir zaman, kita boleh menang. Baik, pokok pikiran dalam pelajaran kita pekan ini adalah bahwa meskipun ada serangan iblis yang hebat pada umat Allah dan upayanya untuk membinasakan mereka yang menang, membinasakan mereka, Yesus menang, iblis kalah. Pemikiran ini penting dalam mempersiapkan kita untuk memahami kekabaran zaman akhir kitab Wahyu yang ditemukan dalam Wahyu 14:6-12. Kemudian, walaupun umat Allah akan menghadapi penindasan, penganiayaan, dan pemenjaraan, juga boikot ekonomi serta perintah membunuh, mereka memiliki jaminan mutlak di mana di kayu salib Yesus telah mengalahkan pemerintahan-pemerintahan dan penguasa neraka. Kemudian, kesimpulan yang lain adalah ada masa-masa yang menentang di depan, ya. Maksudnya ada masa-masa yang sukar. Umat Allah akan menghadapi ujian terbesar, ya, dalam hari-hari akhir dari sejarah bumi. Namun kita dapat menghadapi ujian-ujian masa depan kita dengan keyakinan tertinggi bahwa bahwa di dalam Yesus, melalui Yesus, dan karena Yesus kita juga dapat menjadi pemenang. Jadi jangan khawatir, kita bisa menang. Nah, diskusi aplikasi ya bisa didiskusikan. Apa kita mengerti peranan kita dalam peperangan antara Yesus dan iblis atau antara kebaikan dan kejahatan? Kita ada peranan, ya. Sebab setiap kita menurut, kita artinya menunjukkan Yesus menang. Setiap kita melanggar, kita menunjukkan setan yang menang, ya. Kita harus mengerti akan peranan ini. Apakah jaminan kemenangan yang kita peroleh dalam pergumulan kita masing-masing? Ya. Jadi jaminan kemenangan, ya, itu, ya, sebab Yesus sudah menang, ya, di surga ataupun di bumi ini, ya, itu adalah suatu jaminan, ya, kita telah peroleh, ya. Dan kita pun pernah menang masa lalu, maka Tuhan bisa menang sekarang dan juga masa mendatang. Ceritakan Anda dapat menang dalam menghadapi tantangan di tempat bekerja Anda. Itu berarti kalau Anda bekerja, Anda orang yang rajin bekerja. Itu berarti Anda tidak mudah tergoda kalau orang-orang mau pakai sistem suap, ya, tidak mau jujur, ya. Anda tetap menunjukkan kejujuran di tempat kerja. Tetap rajin, ya. Tetap senyum walaupun dikritik, ya. Itu Anda bisa menang di tempat kerja, ya. Bagaimana kita dapat membina kerohanian anggota keluarga agar menang dalam perjalanan iman, ya? Kita percaya bahwa kita harus selalu memperkuat dengan firman Tuhan. Kelompok Waldenses, sebetulnya kami punya foto-foto dari gua-gua atau sekolahnya di Waldenses itu bagus untuk mengenal bagaimana penderitaan mereka. Oke. Mereka anak-anak telah dimulai untuk menghafalkan Alkitab, anak-anak sudah diajar untuk membagikan iman, ya. Jadi orang-orang muda mereka pergi ke kota, bagi Alkitab, pengajar Alkitab, kemudian mereka kembali pergi ke pegunungan, ya. Dan itulah yang telah menyebabkan bahwa menyiapkan masa untuk reformasi, ya. Jadi sebelum John Wycliffe atau sebelum John Huss atau Jerome atau Martin Luther atau Calvin, maka yang giat sekali yang membuka untuk reformasi adalah Waldenses, ya. Mereka pergi ke kota-kota membagikan firman Tuhan. Kenapa? Oleh sebab rohani mereka sudah dibina di keluarga.
Saudara-saudara sekalian, kembali ajarlah anak-anak kita menghafal Alkitab, ya, mengajar mereka untuk mendalami firman Tuhan. Banyak berdua punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka mereka akan menjadi saksi yang kuat. Baik, saudara-saudara sekalian, sudah kita boleh masuk ke Ya, sesi tanya jawab. sesi tanya jawab ya. Ya, terima kasih Pendeta Kuntaraf dengan pelajaran yang begitu baik pada malam hari ini. Yesus menang, iblis kalah. Ya. Dan kita masuk pada sesi tanya jawab. Bagi mereka yang belum menuliskan pertanyaannya, silakan tuliskan di kolom chat. Dan juga yang ingin bertanya langsung boleh klik raise hand. Ya, pertanyaan yang ada di kolom chat, dan seperti biasa nih Ibu Evi Peo nomor 1 sebagai penanya. Jadi Ibu Evi Peo ini dia mengajar di kelas yang mayoritas lansia dan mereka rata-rata tidak paham lambang dalam nubuatan karena backgroundnya bukan SDA. Pertanyaannya, apakah syarat selamat harus menguasai nubuatan? Mereka hanya tahu Sabat, 10 hukum, perpuluhan, dan haram halal. Gimana Pendeta? Jawabannya ya, tidak pernah disebutkan bahwa syarat keselamatan adalah mengerti tentang nubuatan, ya, menguasai nubuatan. Tidak jadi masalah kalau orang tidak tahu nubuatan. Yang penting adalah percaya kepada Alkitab. Yang penting adalah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Keselamatan itu adalah hanya melalui Yesus Kristus, ya. Jadi itu yang kita harus kenal, dan masing-masing harus bergantung kepada Yesus, ya. Kalau apa tujuan nubuatan? Tujuan nubuatan itu untuk menunjukkan, ya, kasih Allah. Tujuan daripada nubuatan itu untuk melihat bahwa Tuhan mempunyai rencana untuk keselamatan manusia. Tujuan nubuatan adalah supaya kita lebih yakin kepada Alkitab. Jadi orang kalau sudah yakin kepada Alkitab, kemudian tidak tahu nubuatan-nubuatan itu, lambang-lambang itu, tidak jadi masalah, ya. Bahkan ada tulisan daripada misi suat yang mengatakan pendeta-pendeta jangan hanya mengajarkan orang tentang nubuatan, ya. Kita harus menguasai bagaimana orang selamat, ya. Dan untuk saya nubuatan penting oleh sebab lebih yakin bahwa Alkitab itu benar, ya, Allah itu benar. Tetapi kalau sudah yakin, ya, sudah tahu jalan keselamatan hanya melalui Yesus Kristus dan perlu menurut akan hukum Tuhan, maka itu adalah hal yang sangat bagus. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Evi. Baik. Terima kasih Pendeta sudah menjawab. Baik, Puji Tuhan. selanjutnya untuk pertanyaan dari Erli Murniati. Ya, Erli Murniati. Pertanyaannya adalah, Shalom sebagai orang yang berlatar belakang Muslim, saya Erli dari Bengkulu. Masalah nubuatan ini masih agak kurang pemahaman saya. Yang saya pahami tentang 10 hukum, hari Sabat, dan tentang keselamatan di dalam Yesus. Mohon penjelasannya Pak Pendeta Kuntaraf. Ya, ini mirip dengan pertanyaan dari Ibu Evi ya. Iya. Early, rupanya ini Anda yang tulis WA sama saya ya, yang Oh iya Pak Pendeta Jonathan Kuntaraf, itu saya. Iya. Oke. Itu bagus mengerti, paham tentang 10 hukum, hari Sabat, dan tentang keselamatan di dalam Yesus. Itu adalah satu hal yang sangat penting, ya. Nubuatan itu menolong kita untuk supaya orang yakin kepada Alkitab, ya. Jadi kalau kita baca misalnya di dalam Yesaya 46 ayat 9, ya, tanda daripada Allah, ya. Apa itu tanda daripada Allah? Ya, adalah yang mengatakan apa yang akan datang, ya, sebelum itu terjadi, ya. Jadi sangat bagus sekali kalau mengajar kepada umat muslimin. Saya tahu Eli aktif dalam mengajar orang-orang yang latar belakang muslim, ya. Bagus untuk mengajarkan bagaimana Alkitab mengatakan hal-hal sebelum itu terjadi, ya.
Jadi mungkin untuk hal-hal nubuatan yang sederhana lebih dahulu. Misalnya Matius 24 ya. Ayat 6, 7 ada pokoknya seluruh pasal ya tentang akan terjadi peperangan, betul-betul kan terjadi ya, ada banyak gempa bumi, betul-betul kan terjadi ya, ada kelaparan, kemudian ada balas sampar ya, gabung bersama dengan Lukas pasal 21. Kan ada balas sampar, betul-betul kan tentang Covid ya, ya balas sampar. Jadi mereka yakin dengan ajaran Alkitab yang tidak didapat di dalam buku yang lain, yaitu buku-buku mereka yang lain ya. Apakah itu kelompok dari Buddha ataupun yang lain, kan mereka tidak mengajarkan nubuatan. Jadi mereka lihat, oh betul Alkitab itu mengatakan sesuatu sebelum terjadi. Kemudian ya yang gampang juga adalah misalnya tentang nubuatan Daniel pasal yang kedua ya, tentang patung gitu kan ya, dan betul-betul orang yang belajar sejarah bisa melihat, oh rupanya betul ya, kerajaan Babilonia kemudian dikalahkan oleh Medo-Parsia, kemudian dikalahkan oleh Yunani, kemudian oleh Roma, terbagi, dan sekarang zaman 10 jari kaki. Itu nubuatan ya, melalui simbol patung yang mudah untuk dimengerti ya. Kemudian akhirnya mungkin menggunakan nubuatan yang lain, dalam artinya misalnya Wahyu pasal 12 dan sebagainya ya. Jadi mengajar orang dengan gradually itu pelan-pelan, ya, berangsur-angsur, oke. Jadi kita mengajar orang itu berangsur-angsur untuk makin lama makin yakin kepada Alkitab katakan. Tetapi kembali ya, buatlah dengan perkara yang sederhana. Yang sangat penting ya adalah mengenal akan Yesus Kristus ya. Dan dengan mengajar Islam dengan sendirinya, prinsip mengajar salah satu adalah from known to unknown. Artinya dari apa yang mereka tahu kepada perkara yang mereka tidak tahu. Jadi untuk umat Islam misalnya masalah makan babi kan sudah sama. Jadi kita adalah orang yang tidak mengajar makan babi. Kemudian kita adalah umat yang tidak minum minuman keras ya. Sebanyak orang pikir bahwa semua orang Kristen itu makan babi. Jadi itu juga meyakinkan kebenaran daripada Alkitab. Oke, dari segi apa? Kesehatan. Bahkan kita lebih daripada itu. Oke. Oke, terima Mudah-mudahan. kasih Pendeta Kuntarap atas jawabannya. Oke. Terima kasih Pendeta. Pertanyaan selanjutnya dari Sitio. Apakah setan dilemparkan ke bumi dan tidak bisa ke surga lagi setelah kematian Yesus di kayu salib? Kalau lihat kepada apa yang didapat di dalam Ayub, ya, maka adanya pertemuan di mana setan juga hadir di situ, menggambarkan bahwa setan adalah merupakan lambang, artinya wakil daripada dunia ini, ya, menunjukkan bahwa masih ada ya sesudah kejatuhan yang pertama itu ya, setan masih ada kesempatan untuk melihat ya dan sebagainya. Tetapi sesudah mengalami pembuangan total adalah ya pada saat Yesus disalibkan di kayu salib ya, maka sudah jelaslah bahwa dia kalah dan dia terbuang sepenuhnya. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan panggilkan Pak John Watupongo yang resen. Silakan Pak John. Ya, selamat. Terima kasih Bu Peggy. Ya, sama-sama. Ya. Dua kayaknya enggak. Selamat malam, selamat sahabat Bapak Watupongo. Selamat persiapan sahabat Pak Pendeta Kuntarap ya. Jadi saya ingin bertanya ini, mohon izin ya. Silakan. Tadi mengenai tadi ada masalah kebebasan memilih. Ya. Jadi sebelum saya bertanya, saya mau cerita sedikit lah mengenai. Saya pernah mendengar soal kesaksian. Banyak kesaksian yang saya mendengar, tapi yang saya agak benar-benar
terunyah di situ adalah kesaksian dari seorang Muslim, ya, dia memilih ikut Kristus, ya. Dia bertahun-tahun, bukan secepat itu, bertahun-tahun, ya. Dia sampai dipasung, dikucilkan oleh keluarga, dikucilkan oleh anaknya juga semua, suaminya malahan, dan yang tragisnya dia dipasung, nggak boleh keluar rumah, ya. Tetapi akhirnya dia bisa juga bebas dalam beberapa tahun, 5 atau 6 tahun kemudian. Nah, pertanyaan saya begini, ini kan kebebasan memilih, ya. Jadi kalau misalnya dia sudah memilih Kristus, ya, memilih Kristus itu berarti dia memikirkan bahwa Kristus itu adalah Tuhan, ya. Ya. Tetapi dia mengatakan begini, kenapa saya harus menderita dulu sekian lama, ya, ya, sampai dia seorang doktor lah, S3, dari itu. Jadi dia bilang, wah, tadinya saya sampai sudah nggak percaya lagi, saya mau kembali aja ke itu agama semula katanya. Tapi dia tetap berdoa itu. Nah, itu ya pertanyaan saya gitu. Apakah memang kita harus menderita dulu? Penderitaan dulu yang kita alami seperti Yesus Kristus, dia menderita dulu, meninggal dulu baru, tapi dia langsung naik ke surga. Tapi bagi kita ini manusia, penderitaan itu kan mungkin ada yang nggak tahan. Bagaimana itu pandangan Pak Pendeta? Terima kasih. Ya, Alkitab menyebutkan bahwa orang yang ikut Yesus itu akan kita yang mengikuti Yesus harus memikul akan salibnya, ya. Dan salib itu bisa berbeda dari satu orang kepada yang lain. Jadi mungkin salib untuk satu orang adalah mungkin hanya dikritik saja ataupun dikucilkan. Ada yang lain itu mengalami suatu aniaya. Ada yang lain itu mengalami sampai kepada mati syahid, ya. Itu tergantung kepada apa yang menjadi daya tahan daripada seseorang, sebab kita tahu bahwa tidak ada suatu pencobaan yang Tuhan berikan kepada kita yang kita tidak bisa atasi, ya. Tuhan tidak akan memberikan pencobaan lebih besar daripada kekuatan kita. Itu 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Oke. Jadi ujian atau yang datang kepada kita itu bisa bermacam-macam, ya. Kadang-kadang orang pikir orang yang Kristen kaya tidak dicobai. Oh, mereka kekayaan bisa jadi pencobaan untuk mereka. Ya. Mereka juga dicobai dengan melalui kekayaan. Apakah tetap setia pada saat dia punya kekayaan? Ya. Jadi apakah tetap jujur? Apakah tetap menggunakan akan hartanya untuk membantu pekerjaan Tuhan atau memikirkan orang miskin? Jadi pencobaan itu bisa dalam bentuk aniaya, mungkin bisa di dalam bentuk hidup yang mulus, atau mungkin dalam bentuk materi, ya. Kita dapat dicobai dalam segala bidang. Tetapi belajarlah dari Ayub. Yang setia waktu dia kaya, dia setia waktu dia miskin. Ayub yang setia pada saat hidupnya penuh dengan kemewahan, dan ia tetap setia kepada Tuhan walaupun dia dapatkan sakit, ya, dari ujung rambut, ya, ujung kepala sampai ujung kaki, ya. Tetap setia, ya. Jadi kalau orang Kristen mengalami kesusahan, itu adalah satu hal yang umum, ya. Ada hal yang umum. Mengapa? Sebab kesusahan itu bisa dialami oleh siapa saja. Tetapi kesusahan bisa menjadi suatu ujian daripada apa yang kita pilih, ya. Jadi kalau kita memilih akan Tuhan, maka kesusahan itu kita tidak akan anggap sebagai satu kesusahan, tetapi sebagai satu ujian untuk pertumbuhan kerohanian kita, untuk tabiat kita yang mempunyai kesabaran, daya tahan, kasih sayang, yang tetap mencintai orang yang, ya, yang menganiaya kita sekalipun. Baru-baru ini saya membaca, artinya mendengar video dari seorang Kristen, ya,
yang menjadi Kristen dan mengalami aniaya juga seperti yang dikatakan ya sebab dia datang dari agama mayoritas, tetapi dia tetap bertahan. Kenapa sampai dia mula-mula menjadi Kristen? Sebab dia dengar film tentang penganiayaan Yesus Kristus, ya, bagaimana ia disalibkan, dan disalib dia tidak mengutuk orang yang menyalibkan, tetapi justru mendoakan orang yang menyalibkan. Dia pikir luar biasa sekali ini Yesus, ya, sebab bukannya katakan kepada orang-orang yang menyalibkan itu dengan penuh kemarahan, ya, kamu akan disalib juga, ya, kamu akan masuk neraka. Dia tidak katakan begitu, tetapi apa yang dia katakan, ampunilah kesalahan mereka sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka buat. Oh, itu tidak membalas tetapi menunjukkan kasih sayang kepada orang yang menganiaya. Maka itu menjadi satu batu loncatan sampai akhirnya dia sekarang menjadi seorang Kristen yang setia. Baik, apalagi dia datang dari Aceh. Dia mengalami suatu tantangan yang luar biasa. Oke. Baik, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan menjawab pertanyaan daripada saudara ini, Dr. Watupongo. Ya, terima kasih, Pendeta. Saya tambahkan sedikit bahwa yang bersaksi itu dia menjadi sekolah pendeta, ya. Kemudian dia menginjil hampir di seluruh Indonesia, ya. Dan di luar negeri juga ada itu. Namanya itu saya nggak usah sebutkan, nanti di hari Kamis saya sebutkan namanya. Terima kasih ya. Oke. Jadi kembali, ya, itu adalah satu ujian, ya, dan kita harapkan bahwa orang yang mengalami ujian bisa menang, ya, dengan kuasa Tuhan. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Sarina Real. Bagaimana membedakan nubuatan dengan ramalan? Karena nubuatan juga memberitakan suatu hal yang akan terjadi. Ya, seperti sama tapi beda. Ramalan, ya, adalah istilah yang biasa. Nubuatan adalah istilah yang diberikan oleh Alkitab dengan satu keyakinan bahwa itu datang dari Tuhan. Jadi Tuhan itu yang memberikannya melalui nabi, ya. Kata nubuatan dalam bahasa Inggris itu adalah prophecies, ya, prophecies. Itu berasal dari kata prophet, ya. Prophet itu apa? Nabi, ya. Nabi yang bernubuat, dan yang dinubuatkan itu adalah prophecies, ya. Prophecies, ya. Jadi prophet itu dapatkannya dari Tuhan. Ramalan itu kita tidak tahu datangnya dari mana. Sudah tahu bahwa saya pun bisa meramal, ya. Tetapi mungkin kemungkinan ramalan saya, ya, 90% salah, ya. Dan itulah yang terjadi dengan banyak ramalan-ramalan itu, ya, banyak 90%, ada satu penelitian tentang itu, ya, yang menunjukkan bahwa 90% ramalan itu salah, ya. Jadi misalnya saya bisa meramal, ya, Ukraina akan dikalahkan oleh Rusia, ya, tahun ini misalnya, ya. Itu kan ramalan. Tetapi itu hanya dengan perhitungan oleh mungkin Rusia akan dapatkan senjata dari Tiongkok dan sebagainya. Tetapi kita tidak tahu, bisa juga sekarang Rusia akan kalah sebab semangatnya itu ada kalah di orang yang berperang itu kalah semangatnya dibandingkan dengan orang Ukraina. Kita bisa meramal, ya, tetapi itu adalah ramalan yang, ya, mayoritas itu penuh dengan dugaan. Dengan dugaan. Kita bisa meramal, kalau kamu rajin, ya, belajar, kamu akan jadi dokter. Nah, itu ramalan, ya. Dan tetapi syaratnya rajin, ya. Kalau kamu tidak belajar, kamu akan jadi gembel, ya. Ya, ramalan. Oke, tetapi bukan nubuatan. Saya bukan nabi, saya bukan prophet, tidak bisa membuat prophecies.
Mudah-mudahan menolong apa yang ditanyakan oleh saudara tersebut. Terima kasih Pendeta, dan selanjutnya saya akan panggilkan Pak Marbun yang sudah raise hand. Silakan Pak Marbun. Selamat sahabat Pak Kuntara, Peggy, Selamat sahabat, Pak Marbun. pribadi. Selamat sahabat. Saya sangat tertarik pelajaran hari Senin. Ya, Jadi Yesus dibawa lari ke Mesir karena Herodes tentu mau mencari Yesus. Ya, tentu mau mencari Yesus. Sepertinya pertanyaan saya ini ialah bahwa iblis tidak memiliki pengetahuan yang sempurna untuk memberikan informasi kepada Mesir atau Herodes bahwa Yesus pergi melarikan diri ke Mesir. Jadi ada keterbatasan daripada iblis ini. Keterbatasan daripada iblis ini sehingga Herodes tidak mampu atau tidak berhasil untuk mengalahkan Yesus. Iblis tidak mampu mengalahkan Yesus. Karena itu di pelajaran hari Senin itu contoh yang pertama. Jadi apakah memang ada limitasi daripada setan ini atau maksimum limit yang dia punya sehingga manusia pun dapat mengakalin dia, mengecohkan setan? Itu mungkin pertanyaan saya. oke, itu pertanyaan yang bagus. Jawabannya adalah benar. Setan mempunyai keterbatasan sebab dia bukanlah makhluk yang maha tahu. Ya. Oh my God. Yang maha tahu itu adalah Tuhan. Ya. Yang maha tahu adalah Tuhan, kemudian Tuhan itu adalah maha besar, maha hadir, ya. Tetapi setan tidak maha tahu, ya. Itulah memang, tetapi dalam pengalaman dia sangat berpengalaman berdasarkan sejarah apa yang telah dia pelajari dalam kehidupannya untuk ribuan tahun, ya. Jadi dia tahu bagaimana cara-cara untuk menjatuhkan manusia. Tetapi manusia punya rencana, ya, untuk pergi ke tempat yang lain, mana dia tahu. Makanya ada tulisan, ya, ada tulisan Roh Nubuat yang mengatakan kita harus berhati-hati juga di dalam doa kita, ya. Kita harus berhati-hati dengan doa kita, sebab dengan mendoakan tentang rencana kita, ya, itu kadang-kadang setan mendahului untuk, ya, menjatuhkan kita. Misalnya perencanaan mau pergi ke Tiongkok untuk mengadakan satu pekerjaan misioneri, oke, maka dia mendahului pergi bekerja di kalangan orang-orang di Tiongkok supaya orang Tiongkok jangan menerima pekabaran, ya. Jadi kadang-kadang itu ada suatu hal yang terjadi, tapi anugerah Tuhan tetap besar, ya. Kuasa setan memang besar, tetapi jauh lebih menang kuasa Yesus. Makanya judulnya adalah Yesus menang, ya, iblis kalah. Oke. Dan, ya, iblis, ya, tidak punya nalar maha tahu. Iya. Terjawab ya, Pak Marbun. Mungkin kalau saya tambah pertanyaannya, Iya. Sesama ciptaan, iblis kan ciptaan juga, manusia Iya. kan ciptaan juga. Intelijensinya, ada nggak manusia yang menyamai setan? Iya, kalau lihat orang-orang yang waktu pembakaran, ya, yang terjadi di luar kota Yerusalem, ya, yang disebut neraka itu api dari langit, sebab mereka mau coba menyerang, ya, akan kota Yerusalem, ya, tetapi api dari langit menyerang mereka, ya, maka sebagian orang itu akan musnah dalam waktu yang singkat, ya.
Tetapi ya orang-orang yang sangat jahat ya bersama dengan setan itu dibakarnya lebih lama. Ya, lebih lama. Jadi ada yang mirip-mirip setan. Bayangkan kalau orang, kita tidak mau sebutkan bahwa misalnya Hitler akan dibakar seperti setan, tetapi coba bisa bayangkan dialah yang bertanggung jawab untuk kematian daripada 6 juta orang Yahudi. Ya, coba bisa bayangkan membunuh orang begitu banyak. Ya, jadi itu kan suatu hal yang jahat. Ya, jadi ada orang-orang yang sangat jahat sekali, maka mereka akan dibakarnya itu jauh lebih lama dibandingkan dengan yang lain. Thank you, Pastor. Clean. Ya. Thank you, Beres Peggy. ya. Beres ya. Baik. Ya. Iya. Saya lihat tulisan daripada Evi Peo ini, The Passions of Jesus Christ, ya itulah film yang ditonton oleh seorang yang dari Aceh, ya, yang akhirnya menjadi Kristen, ya. Oke, terima Dan kasih mengalami juga. banyak aniaya. Oke. Terima kasih juga pada Pak John Situmorang yang sudah menambahkan ya soal ramalan dan nubuatan. Nah, ini ada pertanyaan direct message ya dari keluarga Irwanto. Pak Pendeta, kalau orang Muslim untuk menerangi Al-Quran memakai buku hadis, berarti hadisnya orang Advent adalah buku Nyonya White. Lalu kalau ada orang Muslim bertanya hadisnya orang Kristen, apakah boleh kita beritahukan bahwa buku hadisnya orang Advent adalah Roh Nubuat yang ditulis oleh Nyonya White? Siapa yang menulis hadis? Ya, pertanyaannya, apakah hadis itu berasal daripada Tuhan? Ya. Yang kita ingin sebutkan adalah bahwa tulisan daripada Mrs. White adalah sesuatu perkara yang diinspirasikan. Ya. Jadi kita tidak mau menyamakan penggunaan kata hadis, ya, tetapi kita percaya itu adalah tulisan Roh Nubuat yang merupakan suatu inspirasi, ya, tulisan yang diinspirasikan oleh Tuhan sesuai dengan khayal dan inspirasi yang datang daripada Tuhan. Ya. Jadi oleh sebab berbagai kesimpulan yang bisa terjadi dengan apa namanya hadis dan sebagainya, ya, maka kita biarlah menggunakan istilah yang kita pakai, yaitu Roh Nubuat yang merupakan tulisan yang dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita boleh merasa keyakinannya berasal daripada Tuhan, misalnya. Jadi saya tidak mau menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh agama yang lain, ya, tentang kelemahan-kelemahannya, ya, daripada ya buku-buku daripada gereja, daripada agama yang lain, sebab nanti akan dianggap sebagai satu penistaan agama, ya. Namun ya saya meyakini Alkitab berasal daripada Tuhan dan Roh Nubuat juga berasal daripada Tuhan. Itu saja. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Stan Triwandono. Pendeta, apakah benar setan tidak tahu isi hati kita, tapi apa yang telah keluar dari lidah kita, maka setan bekerja dari apa yang dia dengar, baik mengenai kebenaran maupun kejahatan? Jawabannya adalah benar, Stans. Ya, makanya kita harus ya berhati-hati ya dalam perencanaan-perencanaan yang tidak baik dan sebagainya. Ya, setan tidak bisa membaca hati kita. Hanya dia bisa membaca berdasarkan pengalaman saja, ya. Tetapi sesuatu perkara yang berada di dalam hati kita, setan tidak tahu.
sebab dia tidak punya sifat maha tahu seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, terima kasih Pendeta. Terima kasih Pendeta. Ya. Puji Tuhan. Selanjutnya saya akan panggilkan yang resen di sini Pak Lodi Surentu dari Palu. Silakan Pak Lodi. Pak masih ada Pak Lodi? Harus di-unload, di-unmute. Baik, terima kasih. Selamat sahabat. Dalam pelajaran ini, saya pikir ini satu doktrin yang merupakan doktrin yang menjadi favorit gereja kita. Oleh karena nubuatan yang berbicara tentang gereja, sejarah gereja dan lain sebagainya. Sehingga ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat harus kita pahami. Nah, seperti kita ketahui bahwa di dalam ayat ini dikatakan, ayat yang ke-17, Wahyu pasal 12, ayat yang ke-17 ini, setan dia marah dan pergi mengejar kepada keturunan yang lain. Sesudah dibaca dari pertama, karena dia tidak suka, dia kejar sampai di padang gurun. Dan di padang gurun dibilang bahwa perempuan ini melahirkan banyak anak. Kita bisa menerjemahkan bahwa dia melahirkan banyak gereja Kristen. Banyak gereja Kristen. Namun hanya ada satu yang dia benci, yaitu yang memiliki keturunan, yang memiliki kesaksian Yesus. Dan menurut hukum, itu yang dia benci dari semua keturunannya. Pertanyaan saya adalah, apakah benar bahwa mereka yang awal-awalnya itu sampai lari ke gunung-gunung, kemudian gerakan-gerakan yang kita tahu dengan gerakan-gerakan reformasi yang menurunkan begitu banyak turunan-turunan agama pada waktu itu dan ribuan sampai saat ini, saya bicara tentang pada waktu itu, apakah mereka betul-betul memang tidak menuruti hukum pada waktu itu? Itu pertanyaan saya. Apakah memang karena mereka sama-sama lari, tetapi dari keturunan yang lari itu satu yang sangat berbeda. Pertanyaan saya, apakah kira-kira pada saat melahirkan keturunan, banyak keturunan, apakah keturunan-keturunan yang lain itu betul-betul tidak menurut hukum sampai akhirnya dia tidak memiliki identitas itu? Bagaimana kira-kira pendeta ya? Kita masing-masing mengetahui bahwa terang Tuhan itu diberikan dengan berangsur-angsur, ya. Dan datangnya kebenaran itu juga adalah berangsur-angsur. Dan Tuhan menilai kita sesuai dengan terang yang kita miliki. Kebenaran itu sangat murni pada awalnya, makanya disebutkan bahwa gereja yang pertama adalah gereja ya yang disebutkan usia yang murni pada abad yang pertama. Tetapi dengan bertumbuhnya gereja ya, maka gereja itu ya makin lama banyak yang mengalami masalah, khususnya pada abad yang keempat ya. Yang semulanya mempunyai kemurnian di dalam doktrin ternyata mulai berpaling ya, dan lebih ya, membenarkan diri, bukan berpaling kepada Tuhan tetapi kepada pemimpin daripada agama ya. Dan oleh sebab berpaling daripada Tuhan, kemudian akibatnya lebih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi. Sehingga tidak memiliki akan penurutan yang sepenuhnya. Namun di antara orang-orang itu di setiap waktu selalu ada umat Tuhan. Ya, selalu ya. Pada abad yang keempat itu ada yang sama sekali tidak mau menurut akan ini kuasa kepausan misalnya. Abad ke-5 sampai kepada abad ke-7 kita masih bisa dapatkan dari tulisan-tulisan misalnya di Ethiopia masih ada orang pemelihara hari Sabat ya.
beberapa ratus tahun sesudah 321. Ya. Jadi banyak gereja-gereja sampai kepada pedalaman-pedalaman. Jadi ada selalu umat Tuhan yang menurut akan hukum Allah. Dan banyak umat Tuhan yang tetap setia berdasarkan kepada Alkitab. Ya. Kuasa itu bisa makin lama makin kecil ya oleh sebab banyak yang meninggalkan akan ajaran yang semula oleh sebab adanya aniaya-aniaya yang datang ya. Tetapi selalu ada kelompok kecil yang setia. Dan salah satu saya sebutkan itu adalah kelompok Waldenses ya, yang disebutkan tetap setia dan itu adalah ya mengalami banyak aniaya tetap setia ya. Tetapi yang lainnya itu ya yang mayoritas pada waktu itu mereka tidak menunjukkan kesetiaan kepada Alkitab dan mulai beralih kepada pengajaran seakan-akan bahwa yang menyelamatkan mereka adalah perbuatan. Kita harus tahu bahwa prinsip yang membedakan antara kebenaran dan bukan kebenaran adalah mengenai masalah bagaimana kita selamat, apakah itu dengan perbuatan atau dengan kasih karunia. Walaupun menurut hukum Tuhan, tetapi mereka yakin bahwa mereka diselamatkan oleh sebab kasih karunia Allah. Ya. Jadi dari masa ke masa tetap ada itu, sementara mayoritas, walaupun dengan berbagai macam gereja, nama-nama gereja, ya itu mempunyai penurutan kepada Tuhan, ya di setiap kelompok. Namun sementara berjalannya waktu, ada kesadaran-kesadaran yang mereka lihat adanya tindakan yang sudah meninggalkan kehendak Tuhan. Makanya timbullah berbagai macam pergerakan-pergerakan sebelum terjadinya reformasi. Dan salah satu pergerakan adalah misalnya melalui kelompok Waldenses yang mendahului akan John Wycliffe tentang masalah keyakinan kepada Alkitab. Tetapi dari sana kemudian kita dapatkan juga kelompok yang berikut, misalnya Anabaptis, yang mengatakan bahwa baptisan itu haruslah dengan diselamkan. Yang menganiaya orang Anabaptis banyak adalah orang-orang Kristen yang lain yang mengajarkan bahwa seakan-akan mereka mengajarkan ajaran yang salah, yang mengatakan bahwa bayi tidak boleh dibaptiskan, ya. Kemudian baptisan hanya dengan selam, ya. Saya pernah tiba di sungai di mana ya pemimpin Anabaptis itu ditenggelamkan di sana, ya, pakai batu, ya, mati di sana, ya. Siapa yang lakukan? Orang Kristen yang lain, ya, sebab memikirkan bahwa itu mereka mengajarkan suatu ajaran yang salah. Tetapi dengan berkembangnya sejarah kita lihat bahwa bukan hanya masalah baptisan yang harus direformasi, tetapi juga ada masalah kasih karunia, perlunya penurutan, sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali, makanya ada terang William Miller. Kemudian tentang masalah Sabat kita bisa dapatkan mengenai Yesus Kristus, artinya Ellen G. White. Jadi adanya terang yang bertumbuh ya secara pelan-pelan sampai kita bisa mengenal akan kebenaran seperti sekarang ini. Nah, apakah mereka betul-betul tidak menurut? Ya banyak yang tidak menurut ya, tetapi kadang-kadang mereka hanya itu yang mereka tahu ya. Tetapi Tuhan memberikan sesuatu terang supaya kita dapat lebih meyakini akan kebenaran. Dan kita sekarang berada di dalam satu keadaan di akhir zaman dan Tuhan mempunyai rencana kepada kita untuk mengabarkan akan terang ini kepada orang lain. Mudah-mudahan ini menolong artinya penjelasan panjang, ya, tetapi benar. Ya. Ya. Betul. Puji Tuhan. Makasih. Ya, Oke. terima kasih Pak Lodi. Ya, dan selanjutnya
pertanyaan dari MC Lalahi. Nah, seperti pelajaran untuk aplikasi di kehidupan, bagaimana kalau kita kerja di perusahaan di bagian pajak yang masih perusahaan melakukan rekayasa keuangan supaya pajak kecil? Apa yang harus dilakukan? Kalau kita keluar kerja, apakah bisa kita bekerja secara ideal atau lurus sesuai firman Tuhan? Apakah tidak lebih aman kita melakukan country living untuk lebih sedikit berpikiran duniawi? Oke, saudara-saudara sekalian, ya, ini perusahaan pajak ya mengadakan rekayasa di perusahaan, ya. Apakah ini satu hal yang baik? Ya. Apa yang terjadi sekarang, orang-orang pajak ya atau yang kerja di perusahaan pajak sekarang kalau Anda kebetulan bekerja di situ, ya akan menjadi apa namanya incaran dari KPK, ya. Kenapa banyak sekali orang yang bekerja di bagian perpajakan, ya, sampai mereka jadi kaya raya dan sebagainya, sampai hartanya 500 miliar dan sebagainya, ya. Itu oleh sebab mereka biasa pajak, oke. Dan yang salah itu siapa, ya? Yang salah orang pajak atau yang bekerja di perusahaan pajak ataupun juga orang bersangkutan, ya, yang tidak membayar pajak sebagaimana seharusnya. Saya percaya kita harus memberikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya, apa yang kita harus memberikan kepada kaisar apa yang kaisar punya. Kita harus setia dalam perkara yang kecil, ya. Jadi sorry, ya. Saya percaya kalau Anda harus dipaksa untuk merekayasa pajak, maka lebih bagus Anda memikirkan pekerjaan yang lain di mana Anda boleh mempunyai suatu kejujuran dan Anda tidak dihantui oleh perasaan bersalah oleh sebab Anda sudah menipu pemerintah, ya. Mungkin gaji Anda lebih kecil, ya, tetapi Anda boleh mempunyai ya kenyamanan dalam bekerja. Saya percaya masih banyak orang yang ya yang mencari orang-orang yang jujur dalam pekerjaan. Sebab orang jujur, orang yang rajin adalah selalu dicari, ya. Jadi kalau Anda bisa artinya terpaksa harus, kebetulan ini adalah pengalaman Anda. Saya tidak tahu, mungkin pengalaman orang lain, ya. Kalau kebetulan Anda yang bekerja perusahaan pajak dan harus melakukan ini, maka lebih bagus, ya, Anda boleh mempunyai memikirkan pemikiran yang lain. Tetapi ada yang konsultan pajak, ya, menolong kita, ya, untuk supaya pajaknya lebih kecil tetapi tetap jujur. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak kita tahu, ya, bahwa kita tidak tahu, tetapi konsultan pajak yang katakan, oh Anda bisa melaporkan ini adalah pengeluaran yang bisa mengurangi perpajakan. Kebetulan saya kemarin ke Washington DC, ya, ada urusan di Channel Conference, ya, dan sebagainya. Kemudian salah satu saya datang kepada saya punya konsultan pajak untuk pajak saya tahun 2022. Kemudian saya pikir sudah beres dan sebagainya. Kemudian dia tanya, apakah Anda banyak kegiatan kemanusiaan? Oh banyak. Anda laporkan sih? Oh enggak. Oh itu bisa dilaporkan. Iya, Anda kemana saja? Oh saya pergi ke Loma Linda untuk acara ini, ya, saya pergi dengan ongkos sendiri, ya, untuk urusan penguburan dan sebagainya. Oh itu bisa dilaporkan. Oh, saya kaget, ya.
Nggak pernah dilaporkan. Jadi dia adalah konsultan pajak yang bisa menolong saya mengurangi saya punya pajak. Ya. Dan secara jujur, sebab itu legal di dalam arti pekerjaan pemerintah. Jadi saya bilang, saya melakukan kegiatan-kegiatan ini dan sebagainya, dan tidak ada yang saya buat di dalam setiap kunjungan itu kecuali ya berkhotbah, kasih seminar, ya melawat dan sebagainya. Oh itu bisa katanya laporkan. Oh kalau gitu pajak saya akan lebih kurang. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, itu maksud saya ya. Ada konsultan pajak yang baik ya, yang bisa menyebabkan kita punya pajak lebih kecil, tetapi bukan rekayasa ya. Yang rekayasa itu yang salah. Kemudian keluar kerja ya, saya percaya ya kalau dengan pertolongan Tuhan kita bisa tetap jujur ya dan dipercaya, dan saya tahu orang-orang yang dipercaya dengan perusahaan-perusahaan besar, atau kemungkinan yang lain ada berusaha ya membuat perusahaan sendiri ya, yang menyebabkan Anda bisa tetap jujur dalam usaha ya. Saya ingat bahwa salah satu yang dibaptiskan waktu saya buat KKR di Oswald ya, di Mizoram, India, Timur Laut. Seorang ya, pegawai pemerintah semula bilang, waduh saya susah untuk dibaptiskan oleh sebab saya bekerja untuk pemerintah. Saya bilang, kita bisa buat surat supaya pemerintah memberikan izin. Dan dari kita punya konferensi sana kasih surat, dan dia senang sekali ya. Dia bisa tetap setia di dalam pemulihan hari Sabat, dan dia tetap bekerja dengan baik. Kemudian tiba-tiba bosnya katakan kamu harus kerja hari Sabtu. Ya, dia tidak mau. Kalau gitu kamu keluar saja. Dia pikir-pikir bagaimana. Terus berbicaralah dengan seorang anggota kita. Oh, kita buat perusahaan sama-sama yuk. Ayo. Kemudian dia tulis surat kepada saya. Pak Pendeta, saya bisa tetap setia kepada Tuhan, dan saya ada perusahaan dan income saya lebih tinggi daripada gaji pemerintah. Puji Tuhan, saya bilang. Jadi saudara-saudara sekalian, mungkin buka perusahaan. Kalau mau country living, boleh juga. Ya. Kalau Anda mau country living, ya pergi ke lebih dalam, tetapi sering Anda harus kadang-kadang country living bisa juga biayanya mahal. Kadang-kadang Anda harus bagaimana mendatangkan air kalau tidak ada air di situ, ya. Bagaimana mendapatkan listrik, bagaimana mendapatkan internet. Tetapi kalau misalnya Anda tidak ada masalah seperti itu, kemudian Anda bisa bertanam, mendapatkan hasil, ya mungkin Anda sudah kerja di perusahaan pajak selama ini, ada investasi yang bisa menghasilkan income sehingga Anda bisa hidup dengan baik, ya itu tidak jadi suatu masalah. Ya, untuk soal country living, saya percaya itu hal yang baik ya. Namun bukan berarti bahwa kita tidak boleh hidup di kota, sebab Tuhan memerlukan saksi-saksi di kota-kota. Jadi kita perlu saksi-saksi seperti sudah Hardiono di sini di Singapura. Kita perlu orang yang jujur di Singapura misalnya, ataupun di tempat yang lain. Mudah-mudahan menjawab ini pertanyaan dari saudara M. Silalahi. Iya, terima kasih Pendeta. Selanjutnya ini adalah penanya terakhir karena waktu sudah habis. Ada Arnold dari Arnold P. Ini pertanyaannya ada di kolom chat, tapi beliau juga raise hand. Jadi mau bertanya langsung atau mau dibacakan pertanyaannya, Saudara Arnold? Ya, bertanya aja langsung. Ces. Okay. Halo? Ya, bagus. Ini terima kasih Pendeta. Yang sehubungan dengan tadi pertanyaan Maringan Marbun, adanya sepertinya keterbatasan setan. Kita tahu bahwa pada saat Ayub digoda, setan bisa bolak-balik ke surga. Artinya pertanyaan mendasar saya adalah, apakah sepertiga malaikat yang dibawa setan itu lebih baik dari penduduk dunia? Dan yang kemudian kedayatan yang kedua adalah ketika Yesus mau dibunuh, sepertinya kalau
jika seandainya sepertiga malaikat itu lebih banyak daripada penduduk manusia. Artinya setan mempunyai agen-agen ataupun yang setiap saat dia bisa melihat. Seperti Ayub kan, dia berkeliling dunianya sekejap, ataupun dia bisa bolak-balik ke surga. Artinya, apakah kalau kita dekat sama Tuhan, maka Tuhan bisa menjadi intervensi bagi setan sehingga setan tidak tahu. Itu aja, Pendeta. Oke. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama ya tentang lebih banyak daripada penduduk dunia ya mungkin dulu ya iya sewaktu penduduk dunianya kecil ya. Jadi kalau misalnya pada waktu air bah ya kan hanya 8 orang penduduk dunia ya. Setan itu sepertiga daripada malaikat waktu itu banyak sekali. Tetapi manusia sekarang ini kan sudah berapa hampir mendekati 8 miliar ya. Ya. Apakah begitu banyak jumlahnya setan kita tidak tahu ya. Tetapi istilah Alkitab hanya tentang berlaksa-laksa ya. Kalau berlaksa-laksa ya itu penduduk surga itu laksa itu kan 10.000, hitunglah 10 kali 10.000, 100.000 tidak disebutkan mengenai masalah berjuta-juta ya, tetapi kita itu berlaksa-laksa menggambarkan jumlah yang banyak ya. Jadi secara jumlah ini saya tidak bisa katakan ya lebih banyak atau lebih sedikit, tetapi dulu lebih banyak, tetapi sekarang penduduk dunia banyak, mungkin saja jadi lebih sedikit ya. Tetapi usaha daripada setan ya, dia bisa menggoda kemana-mana ya. Jadi berusaha dengan segala macam cara untuk menjatuhkan akan manusia ya. Jadi kembali apakah kuasa daripada setan itu terbatas? Betul ya. Apa yang dikatakan kepada setan oleh Tuhan ya kamu bisa mencoba Ayub tetapi jangan ambil nyawanya ya. Jadi artinya mempunyai keterbatasan ya. Jadi setan jelas mempunyai suatu keterbatasan. Jadi mempunyai kemampuan yang cukup banyak ya, berkeliling kemana-mana, tetapi ya dia mempunyai keterbatasan. Tetapi kita harus ingat ya, bibit yang dibuat oleh setan ya itu bukan hanya langsung dia bekerja langsung kepada setiap orang, tetapi sering dia sudah menggunakan kemauan, artinya kelemahan daripada manusia itu sendiri. Makanya kalau kita lihat kepada Yakub pasal 1, di situ ada sebutkan kalau seorang itu jatuh dalam pencobaan, jangan salahkan Tuhan. Ya, tetapi seorang itu dicobai oleh nafsunya sendiri. Ya. Nah, itulah yang telah terjadi. Ya, dia telah membangkitkan ini nafsu ya ataupun kecemburuan ataupun sifat-sifat ini dalam diri manusia yang oleh satu kali berdosa, maka keturunan Adam dan Hawa itu mempunyai kecenderungan untuk ya mementingkan diri, mempunyai kecenderungan untuk rakus, mempunyai kecenderungan untuk sombong, mempunyai kecenderungan untuk kepelesiran sendiri. Itulah yang telah terjadi ya. Jadi walaupun jumlahnya itu sedikit misalnya ya, maka manusia itu telah mempunyai berbagai macam akar dosa. Misalnya senang kepada uang. Makanya disebutkan bahwa ya mencintakan uang adalah akar daripada segala kejahatan. Oke. Jadi secara prinsip yang telah setan itu bekerja dalam diri setiap orang ya, sehingga adanya kecenderungan-kecenderungan untuk mengikuti kehendak daripada setan. Mudah-mudahan menolong ini yang ditanyakan. Baik, terima kasih Pendeta. Ya, puji Tuhan. Ya, memang sudah lewat 14 menit ya Ibu Peggy. Nggak terasa. Baik. Oke, terima kasih Pendeta dan waktunya sudah lewat
banyak nih pendeta. Kita akan segera tutup pertemuan pada malam hari ini dan nanti saya akan kirimkan untuk rekaman maupun PDF-nya dan kita akan tutup dengan doa. Saya lihat semua tutup. Silakan Pak Marbun boleh tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas hari Sabat yang kudus, hari yang sangat kami nikmati di dalam persekutuan PGSSI pada hari Sabat ini. Terima kasih Tuhan sudah mempertemukan kami via Zoom, hampir 160 orang ya Tuhan, rindu mendengarkan pelajaran sekolah Sabat yang dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Puntarap dan organizernya PG Bogor. Terima kasih ya Tuhan, Tuhanlah memberkati kami semua. Dengan demikian pelajaran sekolah Sabat ini akan menjadi pelajaran yang sangat bagus untuk mempersiapkan hidup kami lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati Pastor Puntaraf dan keluarga juga dimanapun mereka berada, tentu dengan Ibu Peggy dengan keluarga juga yang selalu setia mengorbankan waktu, materi, dan banyak Tuhan yang untuk dapat kami gunakan agar terselenggara PGSSI via Zoom. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mohon ampun dosa kesalahan kami, dan biarlah kami berkenan di hadapan Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan untuk istirahat, besok pagi kami akan bangun dan siap ke gereja untuk membawakan pelajaran sekolah Sabat ini. Terima kasih Tuhan, sekali lagi mohon ampun dosa kesalahan kami, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih buat kita semua. Sampai jumpa. Sahabat Oke, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih, Ya. selamat Sabat. Terima kasih Pendeta Puntarap PG. Ya. Sahabat. Oke. Oke, 5, 4, 3, 2, 1.